Bu, jadi bisa panggil saya Melia. Ini juga bisa. Oke, saya memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Dina Ranti Putri. Mbak Melia bisa panggil saya Ibu Dina. Baik Ibu Dina. Mbak Melia ini rumahnya di mana? Saya di Surabaya sana Bu, Tambak Sari. Oh, Tambak Sari. Agak dekat ya dari sini memang. Oke, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih Bu, baik-baik aja sih. Ya meskipun jenuh gara-gara pandemi sih ya, tapi ya baik-baik aja fisik saya. Bisa mengatasi ya. Iya. Oke, baiklah. Memang sedang dilanda COVID-19 ini, pandemi ini di rumah terus, apa susah seperti itu ya. Tapi ya bagaimana kita tidak bisa menutup keadaan, memang keadaan seperti ini ya. Oke, baiklah. Bu, ini saya boleh gini Bu? Oh, bersandar. Silakan. Di sini senyamannya Mbak Melia ini. Iya. Bagaimana, sudah nyaman? Sudah. Oke. Di sini nih Mbak Melia sudah meluangkan waktu datang kemari. Kalau bertemu saya nih berarti ingin melakukan konseling nih. Iya Bu, soalnya kata temanku, kamu lo punya masalah lo selesaiin kesana lo konseling apa gitu loh. Katanya konseling itu bisa menyelesaikan masalahmu lo, sana lo konselor. Ada benarnya sebenarnya Mbak Melia. Apakah di sini Mbak Melia sudah melakukan konseling? Sudah pernah? Belum pernah Bu, baru saat ini saya. Oh, gitu ya. Baiklah. Saya jelaskan nih terlebih dahulu konseling ini seperti apa. Jadi konseling ini memang suatu proses pemberian bantuan kepada Mbak Melia sebagai konseling yang mengalami masalah. Nah, di sini saya sebagai konselor membantu Mbak Melia untuk mengarahkan, untuk memberikan dorongan atau semangat kepada Mbak Melia untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi di sini Mbak Melia sendiri yang mencari solusinya, seperti itu. Jadi bukan Ibu yang menyelesaikan masalah saya? Bukan, di sini saya hanya membantu mengarahkan Mbak Melia. Tapi di sini Mbak Melia kan sudah mengerti ya dirinya Mbak Melia. Mbak Melia yang menghadapi masalahnya, tentu saja Mbak Melia ingin agar masalahnya ini terselesaikan. Nah, di sini Mbak Melia mencari solusinya sendiri. Keinginannya Mbak Melia seperti apa agar masalah ini terselesaikan, seperti itu. Nah, jadi saya hanya mengarahkan saja apakah Mbak Melia ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya, terus apa yang Mbak Melia perlukan, seperti itu. Jadi saya sebagai fasilitator lah di sini. Jadi bukan Ibu ya? Kata teman saya kok datang ke konselor biar dibantu konselor menyelesaikan. Saya kira Ibu yang menyelesaikan masalah saya. Memang dibantu nih, dibantu bukan berarti saya yang menyelesaikan. Dibantu karena memang Mbak Melia ini sebenarnya sudah memiliki solusi, tetapi memang belum terlaksana atau mungkin adanya hambatan yang lain. Nah, di sini saya membantu. Oh, baik Bu, baik Bu. Nah, di dalam konseling ini Mbak Melia bukan hanya sekedar membantu saja, tapi di sini memang ada asas-asasnya, yaitu asas kesukarelaan, di mana Mbak Melia sudah datang kemari sukarela karena tidak ada paksaan dari konseling. Maka ada asas yang berikutnya, konseling itu terbuka kepada saya, menceritakan semua apa yang keluh kesahnya, apa yang ingin disampaikan, seperti itu, apa yang sedang terhambat, seperti itu. Tapi Bu, saya kan nggak gampang terlalu percaya sama orang ya Bu. Saya takut kalau saya teman sendiri lah Bu. Biasanya kan kalau cerita sama teman sendiri kan diceritakan ke teman-teman yang lain. Saya takut seperti itu Bu. Gimana? Tenang, karena ada asas selanjutnya, yaitu asas kerahasiaan. Di mana di sini saya sebagai tenaga profesional atau disebut konselor ini sudah berjanji akan menjaga kerahasiaan konseling. Data-data informasinya, semua yang dikatakan konseling ini akan terjaga, dijamin lah pokoknya, karena di sini saya juga profesional ya Mbak Melia. Saya memang bersedia untuk membantu Mbak Melia dan menjaga semua kerahasiaannya, seperti itu. Jika memang ada orang yang
mengetahui itu adalah atas izin Mbak Melia seperti itu. Meskipun itu orang tua saya ya. Iya, tapi saya juga akan meminta izin dengan Mbak Melia. Mungkin dengan orang tua mengetahui itu bisa menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana? Kan itu solusinya seperti itu. Iya Bu, ya saya paham Bu. Oke, jadi nggak perlu takut nih. Enggak. Oke, sudah paham ya? Dah. Oke, kita lanjut. Jadi di sini Mbak Melia tadi sudah saya katakan keterbukaan nih. Berarti di sini saya ingin bertanya bagaimana nih kehidupannya Mbak Melia? Apa yang sedang Mbak Melia alami dan membuat masalah seperti itu? Yang membuat saya kesini seperti itu Bu, maksudnya ya saya sebenarnya itu punya masalah. Sebenarnya bukan masalah saat ini sih Bu, bukan saat ini aja, dari dulu kemarin lah saya udah ngerasain ini. Tapi semakin kesini kan semakin saya nggak kuat ya Bu, ngerasain sendiri, kayak bingung tambahan, nyiksa banget gitu Bu. Sebenarnya itu saya itu nggak bisa, gimana, keluarga saya itu nggak bisa kayak keluarga yang lain, terutama ayah saya ya Bu. Ayah saya itu gimana ya, nggak kayak ayah orang lain gitu ya Bu. Dia itu cuek, kayak nggak sayang sama anak-anaknya. Dia bener, dia ngasih nafkah apa ya, nafkah uang setiap bulan, ya bener ngasih. Cuman perhatian sama anak-anaknya itu nggak ada Bu. Kayak kita untuk ngobrol bareng, duduk seperti ini aja, saya tuh nggak pernah yang ngomong seperti ini. Kayak nggak pernah Bu. Saya lihat keluarga orang lain itu kok bisa ya bercanda sama ayahnya. Teman-temanku itu kok bisa bercanda sama ayahnya. Terus temanku kan ada yang dari luar kota ya Bu, itu telepon setiap hari sama orang tuanya bercanda itu loh, kok bisa. Sedangkan aku yang satu tempat sama ayahku aja nggak pernah, kalau ketemu ya wis diem-dieman gitu Bu. Jadi itu sih yang membuat saya kesini itu Bu. Oke, di sini Mbak Melia, saya ceritakan lagi permasalahannya ini, bahwa Mbak Melia ingin agar ayahnya perhatian nih sama Mbak Melia, bisa ngobrol dengan Mbak Melia. Karena Mbak Melia merasa ayahnya ini tidak sayang, tidak seperti ayah yang lain seperti itu ya, yang sangat dekat dengan ayah anaknya seperti itu. Oke, dari sini kalau saya boleh tanya nih, apakah dari ini yang Mbak Melia utarakan ini, yang menjadi permasalahan ini, adakah cerita lain, suatu hal yang berkaitan nih dengan masalahnya Mbak Melia ini? Apa yang membuat ayahnya Mbak Melia ini tidak dekat dengan Mbak Melia seperti itu? Saya nggak tahu ya Bu, sebenarnya apa yang membuat saya sama ayah saya sama keluarga saya seperti ini. Itu sebenarnya saya nggak tahu. Tapi memang dari dulu tuh, dari saya kecil itu ditinggal kerja di sini, dan saya itu di rumah mbah saya di desa. Tapi dulu tuh masih ada sedikit bercanda-bercanda Bu. Tapi sekarang saya pindah ke sini semakin jauh, padahal jarak kita itu semakin dekat. Tapi hubungan saya sama keluarga sama ayah saya itu malah jauh gitu loh Bu. Itu ya. Waktu dulu ini berarti waktu kecil ya, itu masih bisa bercanda ya ayah. Kalau saat ini saat sudah dewasa seperti udah jarang gitu ya, sepentingnya saja. Oke, dari sini nih yang sudah Mbak Melia ceritakan ini, apa nih keinginannya Mbak Melia untuk permasalahan ini? Ya kalau saya ya keinginan saya kesini ya supaya saya itu bisa kayak keluarga-keluarga yang lain, bisa ngomong sama ayahnya, bisa bercanda, bisa akrab sama orang tuanya. Ayah saya bisa bercandain saya gitu lah Bu. Pokoknya saya itu pengen saya itu bisa deket sama orang tua saya, terutama ayah saya itu. Kalau sama ibu dekat atau bagaimana? Biasa Bu, ya saya ngerasain punya ibu. Kalau sama ayah saya kayak gimana sih punya ayah itu, Jadi cuma sama ayah ya gitu. Oke, dari tadi keinginannya Mbak Melia bahwa Mbak Melia ingin dekat dengan ayah, ingin
berbicara, ingin bercanda, ngobrol dengan ayah, apa yang sudah Mbak Melia lakukan ini? Ya kalau saya belum melakukan apa-apa sih Bu, palingan saya ngobrol, tapi saya cuma sekedar tanya yang sekedarnya aja, kayak contohnya ya Bu, biasanya itu yang saya lakukan. Kalau ada cucian kotor, saya baru tanya, ini masih dipakai tayah, terus ya sekedarnya seperti itulah Bu, contoh kecilnya seperti itu. Saya cuma berbicara seperti itu. Oke. Berarti memang hanya menanyakan hal-hal yang pentingnya aja ya, memang benar-benar penting dan memang harus ditanyakan seperti itu. Oke, bercanda belum pernah? Nggak berani Bu. Gak beraninya ini seperti apa? Ya nggak tahu Bu, kayak ngomong itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar seperti itu. Sampai segitunya ya, padahal dengan ayah sendiri. Baiklah. Dari sini nih kita tarik lagi nih permasalahannya dengan keinginan Mbak Melia dan yang sudah Mbak Melia lakukan ini. Dari sini tadi Mbak Melia mengatakan bahwa ayahnya dengan Mbak Melia dipisahkan ya waktu dulu dengan keadaan seperti itu. Ayahnya di Surabaya, Mbak Melia di desa. Tapi waktu kecil Mbak Melia sudah pernah bercanda nih, masih bercanda dengan ayahnya. Sedangkan sudah dewasa, Sudah dekat sama ayah, sudah saya di dekat, sini. tetapi Mbak Melia tidak dekat dengan ayah malahan. Oke, di sini apakah Mbak Melia tahu nih, dari sisi ayahnya itu seperti apa? Saya nggak tahu sih Bu, sebenarnya ayah saya itu gimana. Tapi kalau sama keluarganya itu dia itu cuek, nggak banyak ngomong. Tapi kalau sama orang lain itu dia bisa ngomong. Gitu ya. Kalau saya lihat di sini berarti memang adanya kecanggungan ya, kecanggungan antara kamu dengan ayahmu seperti itu. Iya sih, kalau yang saya rasakan itu seperti itu, takut seperti itu, nggak tahu takut canggung apa takut gimana sih, nggak tahu Bu. Di sini Mbak Melia kan sepertinya ini takut canggung pada responnya nih. Apakah benar? Iya sih Bu, soalnya kan ayah saya kalau ditanya kan jawab ya seadanya. Maksudnya kalau nggak penting buat dijawab ya nggak dijawab sama dia Bu. Jadi memang karena takut dengan responnya ya, responnya yang memberikan respon saya nggak dijawab itu Mbak Melia takut seperti itu. Oke, baiklah. Dari sini nih, dari sisi ayah kan Mbak Melia tidak mengetahui ya. Kalau saya lihat nih tadi ceritanya Mbak Melia bahwa ayahnya ini memang kerja ya di Surabaya, memang mencari nafkah di Surabaya dan meninggalkan Mbak Melia yang di desa seperti itu. Di sini kan memang ayah sendiri itu juga memiliki tanggung jawab ya Mbak Melia, tanggung jawab emang untuk menafkahi anaknya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Melia, apakah menurut Mbak Melia ini, apakah ayah itu tidak sayang dengan anaknya? Iya. Saya kembalikan lagi nih Pak Roman, apakah Mbak Melia tidak sayang dengan ayahnya? Sayang Bu. Di sini nih berarti sejauh apapun hubungannya Mbak Melia dengan ayah, Mbak Melia sayang kan? Iya. Nah, tetapi Mbak Melia merasa bahwa ayahnya ini tidak sayang dengan Mbak Melia, ini bagaimana nih? Iya sih, iya soalnya kan ayah saya kan, saya nggak tahu sih perasaan ayah saya gimana. Tapi yang saya dapatkan di sini kan ayah saya cuma seperti itu sama saya, sama keluarga, kayak nggak sayang lah Bu. Hanya perasaannya Mbak Melia nih yang membuat Mbak Melia merasa bahwa ayahnya ini tidak sayang kepada Mbak Melia. Tapi secara kerealitanya ya Mbak Melia, tidak ada nih orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Apakah benar? Iya benar juga sih Bu. Tentu saja kebalikannya, tidak ada anak yang tidak sayang kepada orang tua seperti itu. Nah, di sini kan memang adanya kebutuhan memang untuk keluarga seperti itu. Dan Mbak Melia juga emang kebutuhan dengan rasa kasih sayang kepada ayah
ibaratnya seperti itu. Tapi di sini memang keadaan juga itu, tetapi kan di sini dilihat lagi Mbak Melia waktu kecil sudah sudah dekat lah dengan ayahnya sudah memberikan perhatian kepada Mbak Melia. Tapi waktu dewasa nih, tadi kita ambil lagi apa yang sudah Mbak Melia lakukan seperti ini. Apa yang sudah Mbak Melia lakukan? Mbak Melia mengatakan bahwa saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya berbicara ketika seperlunya aja. Sepertinya aja seperti itu ya. Nah, di sini nih, apakah selalu harus ayah yang memulai duluan? Saat Mbak Melia kecil, Mbak Melia tidak bisa nih apa-apa nih, masih belum ada pemikiran yang dewasa seperti itu kan. Ayahnya yang memulai duluan. Oke, ayo mengajak bercanda, mengajak berbicara seperti itu. Lah, tapi waktu Mbak Melia dewasa, lah apa yang sudah Mbak Melia lakukan kan Mbak Melia sudah tahu ya. Sedangkan tadi saya sudah mengungkit apa keinginannya Mbak Melia, ingin bisa akrab sama orang tua saya. Nah, seperti itu. Tapi di sini keinginannya Mbak Melia dengan apa yang sudah Mbak Melia lakukan, apakah sejalan? Tidak. Apakah itu bisa membuat Mbak Melia menyelesaikan permasalahannya? Tidak, Bu. Nah, di sini berarti bukan hanya ayah ya yang selalu memulai. Jadi di sini siapa lagi yang tidak memulai? Seharusnya saya ya, Bu. Iya. Kalau ayah saya nggak mulai, saya nggak mulai, ya nggak akan terjadi. Seperti itu, Bu. Bisa, memang seperti itu. Nah, di sini kan Mbak Melia juga memiliki keinginan toh seperti itu. Nah, ayah juga memiliki keinginan, tetapi memang untuk menyelesaikan keinginan itu harus disertai dengan apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Usaha apa yang sudah kita lakukan, apakah itu seimbang dengan keinginan kita seperti itu kan. Iya, jika kita hanya melakukan hal itu, apakah itu berdampak besar buat keinginan kita? Tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari sini nih, apa yang Mbak Melia lakukan nih, planningnya nih seperti apa, rencananya seperti apa? Mungkin karena saya sudah tahu di mana kesalahan saya sebelumnya ya, Bu, karena saya hanya melakukan ngobrol sepenuhnya aja dan keinginan saya adalah untuk akrab sama orang tua saya. Itu tidak akan terjadi kalau saya hanya ngobrol sepenuhnya aja. Mungkin di sini nanti saya akan mencoba ngomong biasa gitu loh, Bu. Ngajak ngobrol ayah saya, mungkin seperti itu yang ingin saya lakukan. Ngajak ngobrol dengan ayah ya. Bercanda mungkin yang bisa ya. Pokoknya yang tidak seperlunya aja kayak biasanya seperti itu, Bu. Oke, berarti nih Mbak Melia ini sudah mengerti ya. Tadi saya katakan lagi keinginan Mbak Melia juga ingin dekat dengan orang tua seperti itu. Dengan tadi sudah mengatakan apa yang sudah terjadi di kehidupannya Mbak Melia, dan kemudian Mbak Melia menyadari bahwa memang jika tidak Mbak Melia yang memulai, tidak akan bisa kita selesaikan karena tidak sesuai dengan keinginannya seperti itu. Nah, terus akhirnya Mbak Melia ini memiliki planning nih ke depannya agar supaya bisa bercanda dengan ayah, berusaha untuk ngobrol dengan ayah, tidak sepertinya aja ya. Oke. Nah, dari sini nih, kalau saya boleh tanya, ini untuk plannya atau untuk yang Mbak Melia lakukan ini kapan nih? Secepatnya, Bu. Nah, di sini kan konseling kan tidak hanya satu kali ya Mbak Melia. Kita bisa melakukan berkali-kali sampai apa yang Mbak Melia lakukan, apa yang Mbak Melia ini permasalahannya ini bisa terselesaikan seperti itu. Nah, di sini pertemuan 30 menit cukup ya Mbak Melia. 30 menit cukup. Untuk waktunya bisa Mbak Melia yang menentukan kapan seperti itu. Kalau Mbak Melia tidak sibuk, bisa datang kemari. Minggu depan kan kita melakukan konseling ya. Nah, jadi di sini nih berarti melakukannya ini kapan nih? Mungkin setelah ini, Bu.
setelah konseling ini mungkin saya akan mencoba melakukan apa yang saya planningkan tadi. Dan minggu depan saya akan berusaha membawa kabar baik untuk ibu, perubahan saya. Saya tunggu nih. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, ini berarti Mbak Melia ingin melakukan semingguan ini ya, sampai kita bertemu minggu depan. Oke, saya tunggu nih kabar baiknya. Dan bagaimana nih perasaan Mbak Melia ini setelah kita sudah bicara, kita sudah meluapkan semua? Agak lega sih Bu di sini tadi. Saya juga menemukan sesuatu yang membuat saya nancep gitu. Nggak gimana sih tadi bilang itu, semua orang tua nggak ada yang nggak sayang sama anaknya. Sebaliknya seperti itu kan, anak gimana sih Bu tadi? Tidak mungkin anak juga tidak sayang sama orang tuanya. Oh iya ya Bu, saya mikir iya. Saya meskipun nggak dekat sama ayah saya, tapi saya sayang. Tapi kenapa saya kok dengan durhakanya ngomong ayah saya nggak sayang sama saya? Ya ampun. Bukan pikiran saya sih Bu. Saya terima kasih sama ibu di sini. Ya, saya juga sangat bangga nih kepada Mbak Melia. Permasalahan ini sudah Mbak Melia ceritakan kepada saya dan tidak lagi menjadi beban lah untuk Mbak Melia seperti itu, karena ini juga permasalahan keluarga ya seperti itu. Dan memang kita juga sebagai manusia ya pasti memiliki keinginan atau apa yang kita rasakan seperti itu. Itu pasti Mbak Melia juga keinginan agar ayahnya sayang kepada Mbak Melia, tapi memang kenyataannya ayahnya tuh sebenarnya sayang kepada Mbak Melia seperti itu. Cuman tidak bisa menunjukkan mungkin Iya, seperti itu ya. mungkin. Seperti saya sebaliknya, saya sayang sama orang tua saya, tapi saya tidak bisa menunjukkan kepada dia seperti itu. Wah, mungkin Bu. iya benar. Mbak Melia ini memang sudah gimana ya, terbuka lah seperti itu. Sudah menyadari bahwa iya memang menunjukkan sesuatu hal yang ingin kita sampaikan kepada orang itu kan berbeda memang, karena memang karakter juga berbeda kan, kenyataannya tidak semua orang itu sama. Dan tadi Mbak Melia mengatakan bahwa ayah saya tidak seperti ayah-ayah yang lain, memang karena manusia juga berbeda seperti itu. Ada yang memang frontal langsung saya sayang sama kamu gitu, ada yang mendem dengan perhatian-perhatian kecil sudah menunjukkan kasih sayang seperti itu. Memang seperti itu yang berbeda gitu. Jadi di sini seperti tadi saya sudah mengatakan Mbak Melia, secepatnya lah di sini saya butuh agar Mbak Melia ini konsisten dengan apa yang Jawab saya tadi ya, pilihan saya. Mbak Melia sudah memilih apa yang sudah Mbak Melia lakukan, resikonya atau Mbak Melia tadi mengatakan takut kepada responnya, itu tidak masalah Mbak Melia, karena lebih baik kita merasa sedih ya, sedih itu wajar gitu, daripada kalau kita merasa takut kepada orang tua kan seperti itu. Jika responnya ayah memang tidak seperti yang Mbak Melia inginkan, Mbak Melia sedihkan, wah gak apa kita coba lagi seperti itu, karena memang tidak bisa instan seperti itu kan ya. Tapi kalau Mbak Melia takut nih bakalan Gak berani. iya, tidak ada rasa aduh udah takut duluan nih, udah gak mau nih seperti itu. Bener banget Bu. Kan jadi gitu kan, berarti ini apa yang saya pikirkan juga yang Mbak Melia pikirkan ini sama nih sebenarnya. Tinggal Mbak Melia melakukannya. Kita tunggu kabar baiknya minggu depan. Iya Bu, baik Bu. Oke, dari sini kita bisa akhiri ya. Iya Bu. Oke, kita akhiri ya. Semoga sangat bermanfaat konseling pada siang hari